Perkara supernatural Abak Melim ini menyatakan definitif ketersangkaannya atas nama Indonesia ataupun keterkaitan kepada Indonesia, menyangkut juga historical kenegaraannya. Kota menyatakan demikian. Sejak tahun-tahun riwayatnya, kota menyatakan demikian. Supernatural sesungguhnya adalah bagian dari riwayat Indonesia. Kota menyatakan termasuk itu sebagai alat untuk perjuangan kemerdekaan pada waktu lampau. Kota menyatakan kalau tidak pakai itu mana mungkin merdeka. Kota menyatakan bahwa Indonesia ini berpulau-pulau terpisah-pisah lautan. Pada waktu itu mana ada peralatan yang bisa menjamin untuk menyatukan ataupun mengusahakan pulau-pulau itu. Kalau tidak supernatural, bagaimana lagi? Kontak menyatakan demikian. Supernatural adalah bagian dari riwayat Indonesia. Kontak menyatakan termasuk juga nama Adi Bana Merdeka. Adi Bana Merdeka kita suka. Kontak menyatakan beliau itu adalah pejuang, mana bersangkutan juga dengan Yehova ataupun Jawa. Bigu Ganjang, dia ketertinggalan itu, ketinggalan. Pejuang yang juga menyangkut pada nama Indonesia ataupun Indonesia. Kota menyatakan momen ini juga terkaitan untuk pengungkapan tentang beliau Adi Bana Merdeka ini. Kota menyatakan soal apa? Status Adi Bana Merdeka kepada Soekarno. Kota menyatakan soal Soekarno. Soekarno ini kurang jelas orang tuanya mana. Siapa Bapak Soekarno? Kota menyatakan demikian. Jadi perkara ini diuruslah, berlangsunglah supernatural di Abak Melim ini. Simpang siur tersangkanya. Dari mana? Awalnya bagaimana? Nama Iwan Cornel adalah awal di tahun 2008. Tahun 2008, Iwan Cornel adalah sasaran ataupun pointer utama fenomena supernatural yang berlangsung. Di mana sialnya nama Iwan Cornel ini mengusahakannya pulang melalui internet. Ketahuanlah semuanya. Untuk menyatakan fenomena supernatural ini berfokus kepada korban nama Iwan Cornel. Terus menerus sampai tahun 2021 ini. Baiklah, kalau begitu kita sudah jelas ketahuan. Untuk menyatakan kita bongkar-bongkaran saja. Ini juga soal Soekarno. Megawati menginginkan bapaknya itu diperjelas siapa orang tuanya. Jadi ada orang tuanya Soekarno, bapak kandung Soekarno itu ada. Nah, itu persoalan. Bapak kandungnya Soekarno ini persoalan. Untuk menyatakan demikianlah fenomena supernatural ini berlangsung. Sungguhnya ada peralatan yang menyangkut juga perjuangan kemerdekaan. Mana ada peralatan untuk memerdekakan di tahun-tahun tersebut. Pulau-pulau terpisah-pisah, jauh, dekat, mana mungkin dipersatukan. Bagaimanalah kita akan pakai supernatural. Itu ampuh, efektif, nyatu semua. Nggak percaya? Tahun berlalu menyatu. Dari Aceh sampai Papua nyatu. Mana ada dulu TV, televisi, radar, peralatan canggih untuk mempersatukan.
kita ngomong-ngomong, kontek-kontekan, mana ada pakai telepon, ngangkut pula, ada pula kapal penumpang, mana ada. Dulu semuanya hutan raya, jadi kita mau semuanya nyatu, bersatu. Bagaimana caranya? Mana mungkin. Nah, begitulah. Makanya ada supernatural. Begu Ganjang, Yakuha, Jawa punya supernatural. Ada juga Karo, Begu Ganjang. Untuk menyatakan demikianlah. Pada waktu itu, tahun 2008, di mana Merwan Kornen ketahuan anak kandung Merdeka, anaknya Adi Sarwo, Adi Kobrang. Untuk menyatakan demikianlah, lama-lama kita nengok-nengok. Apa Kornel ini? Aktivis terkenal. Mengapa mukanya mirip Adi Sarwo? Apa jangan-jangan Adi Merdeka? Demikianlah tahun-tahun tersebut. 2004, 2005, 2006, 2008, Kontek menyatakan jelas sekali, si Kornel ini anak RPK yang hilang. Itu RPK saya cari-cari. Jadi tahun-tahun berlalu, saya ingin mengurus satu urusan dengan dia. Ada sesuatu urusan saya ingin urus dengan dia, keterkaitan RPK, sungguhnya menyangkut kebapaannya. Dia ini Edi Merdeka. Dia ini sebenarnya kebapaan di Indonesia ini. Keterkaitan hal tersebut saya mau mengurusnya. Zaman hutan raya dulu, ini semua hutan. Saya tahu cerita. Kontek menyatakan demikian. Kurang lebih begitulah. Jadi kakek-kakek, nenek, semua juga cerita. Ya, mereka mengatakan dulu kenil, peta, kenil ketentaraan Indonesia dulu. Ada juga peta, ada pula RPK. Jadi semua ini dulu hutan raya. Dimana dulu Merdeka berkuasa. Merdeka ini Hindu Begu Ganjang, Hindu Ganesha. Jadi di sanalah dulu bapak kandungnya Soekarno pernah berjuang untuk mengusahakan wilayahnya. Dia menyebut namanya Hindu Ganesha, Indonesia. Sampai akhirnya Soekarno ini dibuatnya menjadi protokoler. Orang yang ngomong-ngomong sembari dia terus mengusahakan wilayah kedaulatannya. Hutan raya itu. Jadi Soekarno ini ketahuan tidak punya bapak. Nah, demikianlah berlalu. Bahwasanya Soekarno ini dibuat sebagai protokoler oleh bapaknya untuk ngomong-ngomong seperti sales, seperti promotor. Dia itu yang ngomong-ngomong, sementara bapaknya yang mengusahakan wilayah hutan raya itu. Bapaknya yang mengusahakan. Dengan apa? Dengan Begu Ganjang, supernatural. Begu Ganjang, pakai Begu Ganjang, jadi semuanya itu di Begu Ganjanginya, semuanya hutan-hutan itu. Nah, demikianlah ceritanya Yehovah, Allah di dalam kitab suci itu, dalam Injil. Yehovah. Kalau kau mau dengar cerita, begitu dia ceritanya. Jadi dulu kemerdekaan Indonesia. Lalu sekarang kita sudah merdeka, sudah milenium sekarang, bukan lagi kemerdekaan. Nah, kita mau urus satu urusan soal bapaknya Soekarno.
Soekarno ini punya bapak. Bapaknya tidak jelas. Bapaknya itu adalah pemilik Hindu Ganesha, hutan raya Indonesia. Bapaknya itu adalah orang yang bertanggung jawab, membuat dia Soekarno ini sebagai orang yang ngomong-ngomong. Kemana-mana disuruhnya ngomong, kemana-mana disuruhnya ngomong, ngomongin soal hutan raya Hindu Ganesha ini, Indonesia ini, disuruhnya diomongi kemana-mana. Untuk menyatakan pada tahun-tahun milenium ini kita mau urus keterkaitan apa, itu bapaknya sebenarnya masih hidup, dia itu mau diperjumpakan. Jadi adalah seorang bernama Megawati Soekarno Putri. Dia itu mau jumpa sama kakeknya. Megawati ini punya kakeknya ini bapaknya Soekarno itu, bapak kandungnya itu kakeknya Megawati. Nah, Megawati mau ketemu dengan kakeknya itu kakeknya adalah seorang pendiri RPK, Resimen Pimpinan Komandan Angkatan Darat. Itu pendirian atas nama kakeknya Megawati. Kakeknya Megawati ini masih hidup di tahun-tahun milenium ini, masih hidup. Nah, dia itu mau diajak ngomong. Bagaimana cara ngajaknya ngomong? Nah, itu dia persoalannya. Jadi tahun-tahun tersebut milenium adalah seorang aktivis kemahasiswaan terkenal lokal. Dia itu main lokal, di USU dia main. Lalu ketahuan lah sama kita ini kan TNI, ya semacam itulah, mata-mata gitu. Jadi ketahuan, kita lihat lah dia itu orang mukanya mirip Merdeka. Lalu kita telepon lah Megawati. Tahu kan Ibu Megawati Soekarno Putri? Kita telepon. Lalu beliau pun mengatakan, coba lihat, demikian, coba ikuti, demikian. Nah, begitulah ceritanya. Jadi UFO itu eksis, supernatural berlaku. Nah, itu aktivis dikerjai soal akademik, perkuliahan, kesarjanaannya. Itu aktivis, tidak tahu kalau dia itu pemilik USU. USU itu punya dia. Merdeka, dia itu merdeka, tapi dia tidak tahu. Demikianlah. Maka di samping cerita lagi, kita kan sebenarnya mencari-cari bapaknya Soekarno. Soekarno ini kita kan sudah bilang bapak kandungnya ada. Nah, itu pada waktu itu tahun 2008 fenomena supernatural berlangsung, simpang siur urusannya apa, siapa sebenarnya dan dari mana sebenarnya, kurang jelas kan. Begitu banyak variabel, beraneka ragam ketersangkaannya. Ada supir angkot, ada juga supir bus antar kota, antar provinsi, ada pula lonte, pelacur, itu kan termasuk juga tersangka. Ada pula suku lokal, suku Karo, suku Nias, suku Batak, suku Jawa, kan demikian. Lalu ada pula TV nasional, ada Metro TV, ada RCTI, segala macam. Lalu kemudian ada pula entertainment nasional Jakarta, artis, selebritis, ada Namaya, ada juga yang lainnya, segala macam, termasuk juga Ahmad Dhani, The Rock, ya kan? Ya, kenapa harus disebut? Karena itu orang termasuk, dia itu merdeka. Ahmad Dhani, The Rock itu merdeka. Dan ada pula soal tambal ban, bengkel, mana-mana banyak bengkel, banyak tambal ban.
Itu pun termasuk. Demikian variatif, beraneka ragamnya ketersangkaan tersebut. Jadi di antara itu semua, nama Irwan Cornel tetap memperjuangkan perkaranya. Eksistensi perkara supernatural yang dimasukkannya sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 terus dilangsungkannya dengan internetnya, dengan optimismenya, dan jaringan pun sudah terbentuk. Belum banyak yang tahu internetnya, namun masih juga dikejai, kamuflasikan keterkaitan subscribe ya. Subscribe-nya kejar orang, dan juga menyangkut tentang conversation-nya, percakapannya, seperti dikerjai orang ya. Nah, demikianlah terus berlangsung hingga tahun 2021 ini. Namun nama Irwan Cornel tetap optimis. Kita lihat, kita nengok. Konteks menyatakan, konteks ini termasuk juga pemerintah nasional Indonesia Jakarta. Megawati Soekarno Putri, keluarga Cendana, Bapak Soeharto, itu merdeka juga untuk menyatakan demikian. Termasuk juga Ibu Sri Pujiastuti, cek ombak, dan Entertainment Nasional Indonesia Jakarta, dan tokoh-tokoh se-Indonesia, politik se-Indonesia, lokal daerah, termasuk juga orang non pribumi ya, kan begitu. Orang Cina, orang Thailand, ada orang bule, orang Kling pun ada orang Kling, orang India, itu orang Kling tersangka supernatural. Jangan cuma tuduh orang Indonesia saja, Ibu Ganjang ataupun Jepang. Orang Kling itu termasuk orang India, itu kan Hindu itu, berbegu. Demikianlah. Namun pun Irwan Cornel tetap bertahan dengan observasi dan konteksnya yang berlangsung dan percakapan secara real juga. Indonesia katanya. Jadi ceritanya begitu. Nah, berlangsunglah hingga tahun 2021 ini, mana Irwan Cornel menyatakan bahwa dia menuntut ganti kerugian keuangan yang total nominal 22 triliun rupiah se-Indonesia, dari Aceh sampai kepada Papua. Terkaitan pula maraknya usaha tambal ban dan perbengkelan yang terjadi. Nama Irwan Cornel menyatakan mereka itu adalah tersangka human commanding ghost. Mereka berkamuflase dalam bentuk usaha bengkel sekarang, tempel ban di mana-mana. Ya, terus juga tukang becak kan. Untuk menyatakan demikian. Kita terhubung dan memaklumkan, mentoleransi konferensi nama Irwan Cornel untuk dikonfirmasi kemudian. Bahwasanya juga keterkaitan persoalan ini. Urusan ini sebenarnya ingin mengangkat merdeka, keluarga merdeka. Jadi keluarga merdeka ini adalah pemilik USU. Jadi keluarga merdeka ini pemilik universitas dan sekolah-sekolah negeri se-Indonesia. Jadi keluarga merdeka ini berkaitan dengan RPK. Jadi keluarga merdeka ini berkaitan dengan pembantaian anggota PKI. Jadi keluarga merdeka ini berkaitan dengan awal nama Indonesia. Dari mana sebenarnya nama Indonesia ini? Mengapa nama Indonesia ini bisa jadi nama bagi suatu negara yang bernama Indonesia? Dulu Indonesia ini namanya apa? Nah, itu pun juga pada tahun milenium kita bertemu dengan 666. Iya, itu dia lanjutannya. 666 itu dia. Nah, itu pun juga urusan 666 ICDM kan, Irwan Cornel Discovery ini menyatakan keterkaitan Islam, keterkaitan Kingdom, keterkaitan Trinitas Kristiani, keterkaitan Buddha, dan nama alien emeriter ataupun juga alien family dunia. Itu pun juga sudah juga termasuk tentang segmen-segmen perkara baru yang dimunculkan akibat fenomena supernatural. Kita mencari-cari bapak kandungnya Soekarno. Ya, itu.
Maka kita akan cari-cari bapak kandungnya Soekarno, kakeknya Ibu Megawati Soekarno Putri, pendiri RPK. Nah, termasuklah juga Bigo APK. Itu pun persoalan, termasuk juga. Pada momen berlangsung, nama Irwan Cornel pun juga sudah mengkonferensikan atas dasar dorongan dari pengalaman kontek-kontek kita juga yang menginginkan nama Irwan Cornel untuk mengungkapkannya. Sebab apa? Cornel ini tidak pernah ngomong-ngomong Bigo. Sudah tungguin tidak ngomong-ngomong soal Bigo. Ya, jadi begitulah. Bigo itu termasuk diomongi. Jangan Cornel tidak ngomongi Bigo. Ya, begitulah. Sebab Cornel ini tidak mau ngomongin Bigo. Ya, begitulah. Kita sudah tahu, kita sudah cek secara dukun. Kita sudah cek. Ternyata Cornel ini tidak mau ngomongin Bigo. Percuma kita nungguin sampai kapan juga Cornel ngomongin Bigo. Cornel nggak mau ngomong soal Bigo. Ya, begitulah. Makanya kita mendorong, mengomongi, membisikkan kepada Cornel supaya Cornel juga ngomongi Bigo. Mengapa Cornel tidak ngomong soal Bigo? Sebab dari tahun kemarin juga Ibu Megawati Soekarno Putri sudah nungguin Cornel ngomong Bigo. Nah, begitulah. Jadi persoalan ini berlangsung sekarang sudah tahun 2021. Cornel minta uang. Dia mengaku korban utama kejahatan supranatural atas nama kita-kita. Kita-kita ini sebenarnya keluarganya Cornel. Merdeka. Kita ini merdeka. Ya. Perkara fenomena supranatural berlangsung terus, di mana nama Irwan Cornel tetap memperjuangkannya. Pengalaman telekomunikasi kontak body supranatural dengan juga protokolernya dilangsungkan juga oleh Irwan Cornel melalui internet global. Sudah serupalah seperti Soekarno. Insinyur Soekarno juga dulu memprotokolerin Indonesia. Indonesia ini diprotokolerinya, terus menerus diomonginya, karena juga bapak kandungnya. Konteksnya dulu dalam riwayatnya sejarah Indonesia, Insinyur Soekarno menjadi protokoler bagi hutan raya Indonesia itu karena keterkaitan RPK. RPK menginginkan Soekarno untuk memprotokolerin eksistensi hutan raya Indonesia ataupun Indonesia. Demikianlah mana autentiknya terus dilangsungkan hingga akhirnya diakuilah keberadaan hutan raya Indonesia ini hingga tahun milenium. Indonesia untuk menyatakan jadi kita punya urusan supernatural ini berlangsung di tahun milenium 2021. Mana kita juga mau cerita RPK itu adalah Adi Tempur, Adi Kobra itu RPK. Boleh Cornel percaya atau tidak, kita lagi urusan sama orang yang punya RPK. Adi Suci, Adi Kobra, Adi Pana. Dia itu orang yang membantai PKI. Dia menyatakan bahwa Soekarno komplotan PKI, buat Nasukom, mau ganti nama Indonesia. Sementara Soekarno itu kan protokolernya RPK. RPK yang nyuruh Soekarno untuk ngomong-ngomongin Indonesia kemana-mana, mempromosikan Indonesia kemana-mana. Demikianlah Indonesia ini tidak mungkin jadi Cornel kalau tidak pakai beku kencang. Pada zaman kemerdekaan mana ada TV? Kita mau ngomong-ngomong Indonesia pakai apa? Tahun kemerdekaan mana bisa diomongin? Sementara itu wilayah hutan semua.
dari Aceh sampai Papua, itu semuanya hutan. Macam mana kita akan mempersatukannya, mengomong-ngomonginya? Mana ada TV atau handphone atau kapal penumpang? Kita lalu lalang dari Aceh sampai Papua tiap hari keliling-keliling mau ngomong soal Indonesia. Mana ada? Naik mobil Fortuner off-road dari Aceh sampai ke Papua, kita off-road tiap hari ngomong-ngomongin menyatukan Indonesia. Mana ada? Ya pakai begu ganjang lah Cornel, pakai supernatural. Memang kita ini adalah Hindu Ganesha. Demikianlah Adi Cobra pernah menyatakannya di hutan raya Indonesia ini, bahwa namanya Hindonesia karena kita adalah Hindu. Kita ini orang Hindu Ganesha. Tahun ini kita sudah membuktikan kembali kesaktian Hindu Ganesha. Indonesia itu punya kesaktian. Ini supranatural ini ya bisa mengerti Cornel. Nah itu supernatural ini adalah kesaktian Indonesia. Pernah kau mendengar Indonesia punya kesaktian kayak Pancasila atau G30 SPKI? Ini dia supernatural yang istilahnya Yehoha ataupun Jawa ataupun begu ganjang ya, termasuk itu. Jadi kita sudah berhubungan dengan aktivis ketokohan kemahasiswaan terkenal dari Universitas Sumatera Utara yang juga merupakan keluarga Merdeka, anak kandung dari Adi Wana Merdeka, Irwan Cornel namanya, pemilik nomor termasuk ke dalam Alkitab atas nama Alien Family yang kontak konfirmasinya terus diperjuangkannya hingga tahun 2021 ini. Demikianlah kita sudah ngomong lagi. Protokoler ini akan menjadi acuan untuk konfirmasi atau yang seenggaknya kita ngomong nanti. RPK masih hidup di abad ini. Dia itu termasuk keluarga Soekarno. Megawati Soekarno Putri menginginkannya. Maka kegiatan pula pada anak kandungnya Profesor Irwan Cornel, sarjana hukum. Pemilik internet 666 Irwan Cornel Discovery. Protokoler perkara supernatural dengan klaim tudingan ketersangkaan kepada Jehovah atau juga Big Wenjang atau istilah Himen Commanding Ghost. Oke. Pengalaman ketersangkaan ini sebaiknya Cornel tidak hanya mencenderungkan kepada Indonesia, namun juga internasional. Karena di dunia ini banyak orang main hantu. Bukan cuma Indonesia yang main hantu. Orang Cina juga main hantu. Orang India juga main hantu. Orang bule juga main hantu. Jadi bukan cuma orang Indonesia yang main hantu. Himen Commanding Ghost Supreme tersangkaan apa ini? Mana kita sudah percaya, sepakat, kita sudah mengerti kecenderungan alibi, termasuklah Alien Family. Alien Family diakui sebagai Tuhan dari agama-agama. Keterkaitan juga kitab suci yang berlangsung hingga tahun-tahun ini. Demikian konteksnya. 666 Irwan Cornel Discovery diketahui oleh Nasional Indonesia Jakarta. Konteks ini kan terhubung ya. Begitu mendadak, tiba-tiba tidak terhubung, tiba-tiba terhubung, tiba-tiba tidak terhubung. Ini terhubung Cornel. Ke Jakarta, Ibu Sri Pujastuti, Ibu Sri Mulyani, keluarga Pak SBY, keluarga Ibu Megawati Soekarno Putri, siapa lagi tokoh-tokoh nasional Indonesia. Dari Aceh sampai Papua ini terhubung. Joko Widodo dan sebagainya. Termasuk juga Luna Maya, Entertainment Nasional Indonesia Jakarta, termasuk. Konfirmasinya perlu untuk ditoleransi. Kemudian, karena kan kontek-kontekan, di mana Irwan Cornel menjadi fokus dalam hal ini. Nah, itu
Mengapa Cornel selalu menjadi fokus? Saya sudah bilang, Soekarno itu ada bapak kandungnya. Ya, itulah susah ngomong. Gitulah, kira-kira gitulah. Baiklah. Jadi dulu kan kemerdekaan, Soekarno ini protokoler dia, orang yang diposisikan buat ngomong-ngomong. Lalu adalah jenderal, tentara dia ini orang yang menguasai wilayah-wilayah yang namanya Hindonesia. Nah, demikianlah persoalan berlangsung tahun milenium ini. Jadi Soekarno ini dia lahir ke dunia tidak sendirian, ada bapaknya, bapak kandungnya. Nah, bapak kandungnya itu adalah militer, RPK Cobra, Highlander. Bisa bapak kandungnya itu mendatangkan supranatural, begu ganjang, bulan bisa dimunculkannya, termasuk juga yang lain-lainnya. Nah, demikianlah berlalu, di mana Soekarno tetap berpegang teguh kepada bapaknya. Bapaknya lah yang dipegangnya. Kalau tidak, itu Soekarno lari. Mana dia berani ngomong-ngomong soal hutan raya begitu luas. Konteks menyatakan demikian. Jadi namanya Yehoha. Iya, itu Yehoha. Dulu perang Cornel tidak cuma pakai senjata. Kalau pakai senjata saja, mana menang kita perang. Itu juga pakai supernatural, pakai magic, pakai begu genjang, pakai RPK, Resimen Pimpinan Cakrawirawa, Adi Tempur. Jadi dulu Soekarno ini kalau dia jalan-jalan ngomong-ngomong, bapaknya yang melindungi. Iya, bapak kandungnya itu yang melindungi Soekarno ini. Jadi bapak kandungnya ini dukun. Dukun bapak kandungnya ini. Ahli supernatural, ahli begu ganjang, ahli magic. Itu semua bisa redup dibuatnya. Langit menjadi gelap, ruangan itu seperti samar-samar, telinga pun semua dengar, padahal tidak ada yang pakai handphone. Soekarno ngomong di mana, orang semua dengar, padahal cuma pakai kuping. Itu dengar pakai kuping, tidak pakai handphone. Jadi itu ulah bapaknya Soekarno ini, ulah dia. Jadi dia dicarilah oleh siapa dia dicari? Nggak tahu, Megawati, kurang salah, Megawati Soekarno Putri itu mungkin. Siapa lagi yang nyari dia? TNI nyari dia. TNI ini ada yang tua-tua pun ada TNI ini. Iya, itu
tokoh-tokoh Indonesia yang menginginkan riwayat Indonesia. Iya betul, riwayat Indonesia ini. Makanya waktu itu tahun-tahun kemarin itu kita bertengkar di Jakarta. Soal apa? Ada orang yang menginginkan untuk mengurus historikal riwayat Indonesia. Mau diperbaiki apa katanya, mau diperbaiki, mau di cross check, mau diurus, disempurnakan. Untuk apa disempurnakan? Ya kan? Dia nggak tahu kalau itu disempurnakan, diperbaiki, kita akan bertemu dengan bapaknya Soekarno. Ya, itu RPK bukan orang Jawa. Ya, bagaimana kita mau menyempurnakan, mengurus kembali, memperbaiki kembali historikal Indonesia? Soal apa sih? Soal PKI. Oh, kita mau cari-cari Adi Suci. Itu Adi King Cobra bukan orang Jawa. Bagaimana kita mau ngurus nanti kita ketemu? Apa kita mau jumpa dengan bapaknya Soekarno? Bapaknya Soekarno itu Adi Merdeka. Mana pula kita ketemu sama dia? Dia itu kan ahli supernatural yang zaman kemerdekaan itu. Jadi demikianlah pernah pertengkaran terjadi di Jakarta soal itu. Supernatural menyangkut historikal Indonesia, di mana ada orang yang mau mengurus historikal Indonesia, soal PKI lah, soal Soekarno lah, ada pula soal RPK-nya pula lagi kena pula. Itu kan namanya kita ketemu. Demikianlah tahun-tahun milenial ini. Malah konferensi ini perlu dilangsungkan. Sebab apa? Di Yogyakarta kita sudah bertengkar soal ini. Pernah lihat TV enggak sih? Di Keraton Jogja itu kita pernah bertengkar dan mulut pukul-pukulan sampai babak belur. Soal merdeka, soal bapaknya Soekarno, soal Megawati Soekarno Putri, dan juga soal Kornel. Nah, itu termasuk juga soal Kornel. Ngerti nggak? Di Yogyakarta kita pernah bertengkar pukul-pukulan sampai babak belur di keraton. Soal Kornel. Kornel anak usung. Enggak kejauhan apa enggak coba? Kita tengkar di Yogyakarta pukul-pukulan soal yang namanya Kornel. Mana kenal juga enggak? Yang mana orangnya? Katanya dia kuliah di USU. Dia itu keluarga merdeka. Kita mau urus. Semuanya pro kontra. Di Jogja pernah ada menjadi pro kontra, jangan ada kira. Di Keraton Yogyakarta, di dalam kedalaman itu pernah ada menjadi pertengkaran karena ada mau dijumpai atas nama Megawati Soekarno Putri. Yang mana Kornel? Anak USU. Jadi dia mau dijumpai. Soal merdeka itu pernah terjadi. Jadi inilah kita langsung kontak ini di mana Kornel sudah mengusahakannya. Ya, demikian. Tidak mungkin RPK tidak diurus, Adi tidak diurus, itu tidak mungkin. Ya demikianlah pro kontra, itulah pro kontra. Bagaimana Kornel kan sudah jadi aktivis mahasiswa. Sebenarnya Kornel ikut mana ini? Ikut reformasi 98 atau ikut yang mana? Iya. Benar, itu pun persoalan. Kornel jangan ikut reformasi 98. Kornel ini merdeka. Kornel termasuk yang disebut Yogyakarta. Serius, Yogyakarta. Kornel ini Yogyakarta. RPK, Adi Tempur, Adi Kobra, Insinyur Soekarno. Kornel ini termasuk situ. Jadi ngapain ngurus reformasi 98? Reformasi 98 itu tidak usah diurus-urus. Itu juga yang menjadi pertengkaran karena itu Kornel ikut-ikutan reformasi 98. Padahal kuliahnya setahun setelah 98. Kornel kan kuliah pasca 98 kan. Ngapain ikut-ikutan? Jadi Kornel kita dengan JOK, walaupun Kornel sudah tuding sana sini, mana Kornel belum menuding orang India, orang India, orang Kling itu belum dituding kan? Ya. Orang Cina udah dituding belum? Orang bule, orang bule itu supernatural juga Kornel. Iya.
Jadi bagaimana Pak Kornel sudah punya uang? Karena kita mau urus langsung ke rumah Kornel untuk bicara soal sejarah Indonesia ini. Ada yang ketinggalan, ada yang kelewat, ketinggalan, kehilangan, ya, mutiara yang hilang dari Yogyakarta. Dia itu pemilik pohon besar di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu ada pohon besar, Kornel. Itu milik Adi Suci. Dia belum bawa. Nah itu, ngerti nggak? Bapaknya Soekarno. Nah ini rahasia, sudah ngomong. Bagaimana coba? Apa kita mau pukul-pukulan lagi? Nanti kita babak belur lagi. Ini sudah pernah kita pukul-pukulan gara-gara Soekarno, bapaknya Soekarno. Ya Soekarno ini ternyata bukan punya bapak. Orang mengira Soekarno nggak punya bapak. Itu bagaimana? Apa dia keras sakti? Sunggokong. Soekarno kan bukan Sunggokong. Soekarno itu punya bapak. Bapaknya itu RPK, ahli dukun, begu gajah. Iya, orang Karo. Sulit mengatakannya. Kornel juga nggak mau ngomongin. Itu Adi Merdeka, itu orang Karo. Iya, itu juga memang persoalan pada waktu itu, tempo dulu itu juga persoalan. Ternyata Adi RPK ini bukan orang Jawa rupanya, orang Karo. Namun dia kan ahli supernatural. Nah itulah. Kornel ini pernah menjadi judul pertengkaran di Keraton Dalam Yogyakarta. Namanya, ya itu udah benar, itu Keraton Dalam. Dia Keraton Dalam Yogyakarta. Nah, mana di dalam itu ada naga. Kornel percaya nggak di dalam keraton ada naga? Naga Usu. Usu dulu hutan raya itu ada naganya. Mana-mana ada naga. Di UI ada naga, di UGM ada naga, mana-mana ada naga. Nah itu di dalam itu ada naga juga di dalam keraton. Baiklah. Tunggu, belum selesai. Jadi pada waktu itu Kornel pernah lah menjadi topik untuk berjumpa. Nah inilah kita urus, oke? Wah, begitulah. Pernah Kornel main-main ke Jakarta, ketemu sama Luna Maya. Luna Maya itu ikut itu dalam persoalan ini, tapi dia nggak mau ngomong-ngomong sampai sekarang. Sebenarnya kita mau ngomongin bapaknya Soekarno. Sampai kapan coba urusan ini tidak diungkap, tidak diurus? Sementara ya kita mau urus itu sebenarnya. Dia itu bagian dari historical, dimana mau diurus dia. Lencana emas itu, universitas negeri di Indonesia termasuk itu lencana emas. Dia itu Highlander, pejuang kemerdekaan Indonesia yang mengaku Hindu Ganesha. Pancasila, proklamasi merah putih, itu Adi Sarvo, bukan Adi Merdeka, Adi Bana Merdeka. Iya itu Adi Bana, Adi Sarvo. Alah, cuman aku ngomongnya itu yang jelas. Adi bapaknya Kornel, bapakmu, bapak kandung Irwan Kornel. Nah iya itu dia. Jangan ngomong berapa kali, jangan banyak-banyak. Oh iya, ngomong sekali aja. Iya. Baiklah, demikianlah. Tunggu belum. Jadi Kornel sampai sekarang udah punya cewek belum? Belum ada pacar ya? Belum nikah ini. Udah 2021. Ya itu sebenarnya keterkaitan. Bagaimana kita mau urusan mana Kornel menikah? Kornel kan banyak ceweknya. Ya belum lagi bigo. Ya itulah makanya. Kornel termasuk dikerjain soal cewek. Iya betul, soal perempuan, pacar gitu. Belum ada kan? Ya itulah. Ini saya usahakan konferensi ini berkelanjutan ya. Kornel, ini juga termasuk soal Guns N' Roses. Iya, Guns N' Roses. John Lennon pun termasuk. John Lennon, Michael Jackson, Bill Clinton, John Bush, apa tahu namanya, Roosevelt, John F. Kennedy, Roosevelt, ya itu semua termasuk.
Benar, itu Indonesia. Kita mau urus tapi kita bingung. Inilah supernatural. Makanya masih nggak ngerti juga. Nanti saya pecahkan nanti semua komputer semuanya ini kita. Ini kita serius sudah berantem di Jakarta. Pertengkaran terjadi melulu. Termasuk soal Luna Maya. Itu John F. Kennedy termasuk persoalan merdeka Indonesia. Soekarno. Ini kan kita lagi mengalami supernatural. Pengalaman ini, fenomena ini sudah otentik. Jangan lagi ngelabuin. Roosevelt, John Roosevelt, kan si Roosevelt semuanya lah. Masuk Emirat pun termasuk ngomongin. Emirat, Arab, PLO, Palestina, termasuk Suriname, Kuba, Singapura, semuanya. Brunei, Malaysia, sampai Thailand, Vietcong, Merah, Kamboja, Vietnam. Ya itu, tapi kita satu-satu bertahap. Nah, inilah polemik sebenarnya kita ini berkuasa di dunia ini, Cornel. Makanya bukan cuma orang Kleng yang berkuasa di dunia ini, Cornel. Kita pun berkuasa, Indonesia. Yokoha, ya. Termasuk juga Adi RPK. Itu namanya apa tuh? Bego Ganjang katanya. Nah itu, Bego Ganjang. Nah itulah. Cornel, kau sudah maksimal dalam konferensi ini. Tapi demikianlah, ini sedikit-sedikit kita omongin supaya agak jelas, ya. Dan jangan kita sering-sering, nanti terlalu jelas. Iya, ini bilang aja. Ini soal supir BTN bilang, biar mereka yang tanggung jawab. Supir angkot Medan itu kan, kota Medan. Itu bilang, itu yang bertanggung jawab bilang. Iya serius, orang itu kan punya uang. Cornel, uangmu minta ganti kerugian keuangan perkara atas nama korban, nama Ibu Cornel. Tempel bannya disabotasi orang se-Indonesia. Jangan ketawa. Iya, kita ketawa, sedih, nangis sama-sama sembarangan, serta merta gitu Cornel. Sambil juga ketawa, sambil juga sedih-sedih. Ya beginilah dia ceritanya Cornel. Jangan sampai orang gila di jalanan tahu, nanti orang itu ikut nimbrung, Cornel. Iya, jangan, bahaya. Jadi Cornel, kau pernah dibahas Jawa, Pulau Jawa, ya. Anaknya pekat. Tapi gimana cara ngomonginya, nemuinya gimana? Nah, ketepatan udah naik ini kan, tahun milenium 2021 ini udah naik daun juga kan? Gitu urus lah, kan begitu. Ya, itu kita urus. Tunggu, jangan dulu ditutup. Kita siapa tahu masih ada yang tinggal kan omongan. USU, iya itu Cornel rencana emas USU. Adi Merdeka, Adi Bana Ginting Suka, penemu pemilik nama dan logo Universitas Sumatera Utara. Ya udah, itu satu. Jadi demikian dulu. Iya udah demikian dulu. Kita tutuplah konferensi ini. Kami sama-sama Indonesia kontek-kontekan dengan Iwan Cornel. Boleh percaya, boleh enggak ya. Karena ini juga menyangkut tentang persoalan keuangan. Iya itu dia, persoalan keuangan kepanamian Cornel. Demikian. Terima kasih. Semua orang dapat menemukan update ataupun informasinya melalui Google, termasuk juga Facebook, serta YouTube dan sebagainya. MP3 ada juga. Kita berkuasa atas internet, Cornel. Internet. Kamu percaya kok? Indonesia itu punya uang internet. Di dunia ini. Nah, udah aku baca di tren. Koin tokoh sekarang di Indonesia, milenium ini.
Sebab kita mengurus ADI Merdeka, ADPK, itu sunggokong Indonesia itu. Penguasa hutan raya Hindu Ganesha, tempur Halilintar, tempur Bego Gajah, tempur Yahwa, dan segala macam. Iya, itu orang termasuk Soekarno, percaya. Sampai jumpa. Ya, pada hari yang ke-6 alam menciptakan manusia. Ya itu dia terakhir. Serupa seturut seperti Bapa di surga, Putra, Sang Juru Selamat, dan Alien Family Internasional. Ya betul, the Alien Family Internasional. Roh Kudus turun ke dunia supernatural atas nama 666 kan? Atas nama Indonesia pun termasuk. Iya betul, itu connect atas nama Indonesia. Demikian dan sampai jumpa.